Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi, selamat siang, selamat malam bagi kita semua. Apa kabar guys? Semoga kita selalu dalam kondisi sehat ya. Oke, hari ini di video ini kami akan mencoba ya menyajikan sedikit teori himpunan di video kami yang kelima mengenai himpunan. Nah, pada video kali ini kami akan sedikit memaparkan mengenai kardinalitas gabungan dari tiga himpunan. Oke, selamat bergabung di MedD Channel, channelnya Matematika dan TPA. Oke, mari kita simak penjelasan pada video kali ini. Oke, sebelumnya mari kita ingat kembali apa yang dimaksud dengan kardinalitas. Ya, kardinalitas himpunan adalah bilangan yang menyatakan banyaknya anggota dari suatu himpunan. Ya, kardinalitas himpunan dinotasikan dengan NA atau tanda mutlak A. Oke, tentang kardinalitas ini sudah pernah kita bahas di video kita di himpunan yang pertama. Jadi silakan lihat video-video kami ya di channel MedD Channel ya. Oke, nah di video yang keempat, kita sudah terangkan bahwa untuk menghitung kardinalitas dari suatu himpunan, kita dapat menggunakan dua cara. Yang pertama adalah mempergunakan diagram Venn, lalu yang kedua kita mempergunakan persamaan. Nah, sekarang kita lihat gabungan dari tiga himpunan. Oke, diagram Venn dari gabungan tiga himpunan kira-kira seperti ini. Nah, yang mana duluan harus kita isi? Nah, kita isi dari yang paling tengah ya, yang paling tengah A iris B iris C. Nah, kita lihat nih penjelasannya. Untuk menyusun diagram Venn dari tiga himpunan tidak berbeda jauh dengan diagram Venn dari dua himpunan. Proses dimulai dari posisi paling tengah, terus berlanjut berurutan sampai pada bagian paling luar dari tiga himpunan tersebut. Ya, berarti kita mulai dari sini, lalu di sini, lalu kemari, kemari, lalu kemari, 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 dan kita akhiri di sini. Oke, kita lihat di sini ya. Kita isi pertama kali adalah A iris B iris C. Ya, yang pertama di tengah ini. Lalu kita isi si A iris B kurang C. A iris C kurang B. B iris C kurang A. Ya. Lalu kita isi A iris A kurang B kurang C. B kurang A kurang C. C kurang A kurang B. Ya, lalu terakhir kita isi yang di luar ya, A gabung B gabung C komplement. Atau boleh juga S dikurang A dikurang B dikurang C. Nah, ini adalah langkah-langkah kita dalam mencari kardinalitas mempergunakan diagram Venn. Oke, nah kita lihat mempergunakan persamaan. Ya, nah ini diagram Venn-nya. Ya, nah kita misalkan dulu untuk dua himpunan. Kita punya A gabung B kardinalitasnya sama dengan kardinalitas A ditambah kardinalitas B dikurang kardinalitas dari A iris B. Nah, kalau kita perluas, kita generalisasi, maka kita dapatkan adalah gabung kardinalitas dari A gabung B gabung C sama dengan, ya, ini kita pisah ini ya, A gabung B-nya berarti apa? Kardinalitas dari A gabung B ditambah kardinalitas dari C dikurang kardinalitas dari A gabung B, kita iris dengan C. Nah, lalu ya dengan mempergunakan hukum distributif ya, jadi A gabung B iris C ya, di video kami yang kedua ya, kita sudah belajar mengenai hukum distributif pada himpunan. Nih jadi seperti ini. A iris C digabung B iris C. Nah, ini tadi A gabung B, kardinalitasnya kan rumusnya yang ini ya. Maka kita dapat tuliskan jadi seperti ini dia ya. Nah, lalu ini ya, ini kalau kita buat lagi rumusnya mempergunakan ini kan jadi apa? Ini jadi kardinalitas dari kardinalitas dari A iris C ditambah kardinalitas dari B iris C
dikurang kardinalitas dari A kurang C diiris dengan B kurang C. Ya, maka karena di sini ini ya, ini kan sama nih ya, iris C, maka kita dapatkan persamaan akhirnya seperti ini ya. Kardinalitas dari A gabung B gabung C sama dengan kardinalitas A ditambah kardinalitas B ditambah kardinalitas C dikurang kardinalitas dari A gabung B dikurang kardinalitas dari A gabung C dikurang kardinalitas dari B kurang C ditambah kardinalitas dari A gabung B gabung C. Ya. Nah, atau kalau kita lihat kembali di sini ya, kalau kita mau ingatnya kardinalitas dari A gabung B gabung C atau apa? Kardinalitas dari ketiganya adalah kardinalitas dari yang sendiri-sendiri dikurang kardinalitas yang berdua ditambah kardinalitas yang bertiga ya. Kardinalitas dari A atau B atau C adalah kardinalitas yang sendiri dikurang kardinalitas yang berdua ditambah kardinalitas yang bertiga. Ya, oke. Nah, supaya lebih mudah, yuk kita simak contoh berikut. Contoh yang pertama, diketahui S, himpunan semesta. X adalah bilangan asli tidak lebih dari 20. Lalu ada A, adalah himpunan bilangan prima yang lebih besar sama dengan 6. Lalu B adalah bilangan yang lebih besar sama dengan 8, tapi lebih kecil daripada 15. Sedangkan C-nya adalah himpunan yang elemennya 1, 5, 7, 11, 13, 14, dan 20. Maka apa yang pertama kali harus kita kerjakan, guys? Ya, kita tentukan dulu elemen-elemen pada himpunan-himpunan yang telah diberikan. Oke. S berarti bilangan asli tidak lebih dari 20, tidak lebih berarti 20-nya boleh ikut ya. Berarti dari 1 sampai dengan 20. Oke guys. A, dia bilang bilangan prima yang lebih besar sama dengan 6. Apa arti lebih besar sama dengan 6? Ya, walaupun dia lebih besar daripada 6, tapi dia tidak boleh lebih dari 20 ya. Karena dia harus mengikuti apa himpunan semestanya. Berarti bilangan prima ada 7, ada 11, 13, 17, dan 19 guys ya. Oke, lalu B, ya bilangan yang lebih besar sama dengan 8, tapi kurang dari 15, berarti mulai 8 ya. 8, 9, 10, 11, 12, 13, dan 14. Lalu C, nah udah dikasih tahu elemennya tadi, 1, 5, 7, 11, 13, 14, dan 20. Oke guys, nah kita lihat dalam diagram Venn. Nah ini diagram Venn kita guys, maka kita harus isi dari yang paling tengah guys. Ya, siapa guys? A, iris B, iris C. Kita perhatikan mana yang sama antara A, B, dan C. Siapa guys? 11 guys ya, ada 11 dan 13 guys ya. Berarti apa? 11 dan 13. Berarti irisannya adalah 11 dan 13 nih guys ya. Lalu kita isi yang di sini guys. Ini berarti apa? Kita harus cari dulu siapa nih? A iris B. Tadi ini A iris B guys ya. A iris B, baru kita kurang dengan A, ini. Kita kurang dengan yang di sini. Maka apa? Himpunan kosong guys ya. Nah, yang ini. Siapa ini? A iris C. Yuk kita cari dulu A iris C. A iris C itu kan yang sama 7, 11, sama 13 guys ya. Nah, lalu kita kurang dengan 11 sama 13 guys. Berarti tinggal 7 guys. Ya, ini. Lalu yang di sini gimana guys? Ini berarti B iris C guys ya. B iris C kalau kita lihat guys, siapa yang sama guys? Ada 11, ada 11, ada 13 dan 14 guys ya. Berarti ini. Ya, lalu kita kurang dengan 11 dan 13 guys. Maka tinggal siapa? 14. Oke, lalu kita isi ini, dan yang ini. Oke, kita isi yang di sini berarti dari yang A ini kita hapus 7, kita hapus 11, kita hapus 13. Berarti tinggal 7 dan 19 guys ya. Itu dia guys. Yang ini berarti kita lihat yang B, kita hapus 11, 13, dan 14. Berarti bersisa 8, 9, 10, dan 12 guys ya. Yuk, kita yang ini dulu ya guys ya. Yang ini yang C, berarti siapa? 1, 5, sama 7 guys ya. 7 nggak boleh ya. 1, 5, dan 20 guys. Ini dia ya. Lalu yang ini tadi yang kita sebut 8, 9, 10, dan 12. Oke guys. Inilah adalah diagram Venn untuk gabungan 3 buah himpunan. Oke. Bagaimana guys? Cukup mudah ya? Oke, nanti silakan diulang-ulang ya. Oke, kita lihat sekarang ya, yang di luar. Berarti kita lihat yang S yang di luar dari yang ini.
ya. Maka sisanya adalah 2, 3, 4, 6, 15, 16, dan 18. Oke guys, bagaimana? Cukup mudah ya? Oke, kita sekarang simak untuk contoh yang kedua, ya, soal cerita. Nah, soalnya adalah sekolah M memiliki 3 kegiatan ekstrakurikuler, yaitu Pramuka Palang Merah, kita sebut PMR, dan Pecinta Alam, kita singkat PA. Nah, dari 100 sekolah, siswa sekolah M, diperoleh 65 siswa mengikuti ekstrakurikuler Pramuka, 42 siswa mengikuti PMR, dan 25 siswa mengikuti PA. 13 siswa mengikuti Pramuka dan PA, 15 siswa mengikuti PMR dan PA, dan 5 siswa yang mengikuti ketiga ekstrakurikuler. Nah, pertanyaannya, banyak siswa yang tidak mengikuti satupun kegiatan ekstrakurikuler berapa, guys? Nah, apa yang kita harus lakukan pertama kali, guys? Yuk, kita cari dulu, ya, kita lihat dulu, kita tentukan yang diketahuinya. Nah, ini. S, total siswa ada 100. Kita misalkan A itu adalah pramuka, berarti banyaknya A atau kardinalitas dari A 65. B itu kita sebut dengan PMR ya, berarti kardinalitasnya 42. Kita misalkan saja C itu adalah pecinta alam, PA, maka kardinalitasnya berarti 25 guys ya. Lalu di sini dia sebut pramuka dan PMR. Berarti A iris B guys ya. Ini 25. Lalu di sini dia sebut pramuka dan PA. Berarti A iris C guys ya. Ini dia 13. Lalu di sini dia bilang PMR dan PA. Berarti B iris C. Ini dia 15. Dan apa nih? Mengikuti ketiganya. Berarti A iris B iris C guys ya. 5. Nah, sekarang kalau kita buat diagram Venn ini. Nah, kita isi dari paling tengah ada 5. Lalu kita isi bagian ini, dan bagian ini. Maka yang bagian ini 20, bagian di sini adalah 13 dikurang 5 guys ya ini. Lalu yang di sini ada B iris C 15, berarti 15 dikurang 5 guys, 10. Yang ini berarti si A-nya 65 dikurang 20 dikurang 5 kurang 8, hasilnya 32 guys. Ya, lalu yang di sini ya B 42 berarti kurang 20 kurang 5 kurang 10 hasilnya 7 guys. Yang di sini berarti dia ada 25 ya kita kurang 8 kurang 5 kurang 10 hasilnya 2. Maka yang di luar ini berapa guys? Ya X. Kita misalkan. Maka dengan rumus apa? Berarti X sama dengan apa? 100 dikurang 32 dikurang 20 dikurang 5 dikurang 8 dikurang 7 dikurang 10 dikurang 2. Maka kita dapatkan X-nya adalah 16. Maka yang tidak ikut satupun kegiatan ekstrakurikuler adalah 16 orang. Nah, ini mempergunakan diagram Venn, guys. Nah, bagaimana dengan persamaan, guys? Nah, tadi kita dapat rumusnya seperti ini, guys, ya. Nah, tinggal kita substitusikan saja. Berarti 65 ditambah, kita ya 65 tambah 42 tambah 25 kurang 25 kurang 13 kurang 15 dan kurang 5 nih, guys, ya. Maka 84. Maka komplemennya ya tinggal kita kurangkan saja. 100 dikurang 84 sama dengan 16. Berarti yang tidak ikut ketiga kegiatan ekstrakurikuler adalah 16 orang, guys. Oke, guys, gimana? Cukup mudah, guys, ya. Nah, selanjutnya di contoh ketiga saya ambil ini dari soal TPA ya. Ujian masuk PK Instan tahun 2002. Nah, soalnya adalah dari 100 siswa, 40 orang lulus dari Universitas X, 65 lulus Universitas Y, dan 30 orang tinggal di kota Z. Pertanyaannya, berapakah jumlah maksimal dari kelompok ini yang bukan lulusan dari SMU X, bukan lulusan dari Universitas Y, dan tidak tinggal di kota Z? Ya, pilihannya A15, B35, C65, dan 85 D-nya. Nah, karena ini soal TPA, maka dalam membuat diketahuinya kita perlu sedikit berlogika ya. Oke, nah kita ketahui tadi totalnya adalah 100 orang ya, total siswa. Lalu kita misalkan A itu yang lulus Universitas X, berarti ada 40. Kita misalkan yang lulus Universitas Y adalah B, berarti 65. Ya, lalu si yang tinggal di kota Z kita sebut dengan C, kardinalitasnya 30. Oke guys, sekarang siapa itu A iris B?
Ya, A iris B berarti lulus dari SMU X dan lulus dari Universitas Y. Kalau kita perhatikan yang lulus SMU X dan yang lulus dari Universitas Y 65. Maka kalau A iris B-nya gimana? Ya jelas nilai paling kecil dari keduanya. Berapa? 40. Maka koordinatasnya 40. Begitu juga dengan A iris C. Berarti lulus dari SMU X dan tinggal di kota Z. Kita lihat juga koordinatas dari keduanya. Mana yang paling kecil guys? 30 ya. Maka koordinatasnya 30. Nah, kalau B iris C berarti lulus dari Universitas Y dan tinggal di kota Z, ya. Maka koordinatas dari B iris C, kita lihat mana yang paling kecil guys, 30. Ya kan? Nah, terakhir irisan dari ketiganya, ya. Kita lihat mana yang paling kecil guys, 40, 65, 30. Maka paling kecil kan 30 guys ya. Nah, ini 30. Nah, dengan diagram Venn, ya, yang tengahnya kita isi 30, yang ini A iris B-nya adalah 40, berarti 40 kurang 30, 10. Baru yang ini guys, ya A iris C-nya 30, berarti 30 kurang 30, 0 guys. Yang ini juga sama ya, B iris C-nya juga 30, berarti 30 kurang 30, 0. Nah yang ini A-nya 40, berarti 40 kurang 10 kurang 30, 0 juga guys. Yang ini guys, yang B 65, berarti 65 kurang 10, kurang 30, kurang 0, hasilnya 25 guys. Lalu yang terakhir guys, yang ini yang C, 30 kurang 0, kurang 30, kurang 0, berarti 0 juga ya. Nah, yang dimintakan yang tidak, ketiganya. Berarti di sini X. Nah, kita dapatkanlah X itu sama dengan 100 kurang 0, kurang 10, kurang 30, kurang 0, kurang 25, kurang 0, kurang 0. Maka dapatnya 35. Berarti yang tidak mengikuti ketiga kegiatan X, yang bukan lulus dari SMU X, bukan lulus dari Universitas Y, dan tidak tinggal di kota Z sebanyak 35 orang, guys. Nah, ini mempergunakan diagram Venn. Nah, dengan persamaan ya sama, ya ini rumusnya yang tadi, maka tinggal kita substitusi, berarti A-nya 40, B-nya 65, C-nya 30, dikurang dengan yang berdua 40, dikurang berdua 30, dikurang berdua 30, ditambah yang ketiganya 30. Ya, maka hasilnya 65. Nah, yang tidaknya berarti 100 kurang 65 sama dengan 35, guys. Maka banyak orang yang bukan lulusan dari SMU X, bukan lulus dari Universitas Y, dan tidak tinggal di kota Z adalah 35 orang. Oke? Nah, kembali kita lihat apa yang dikatakan Zig Ziglar. Ya, kamu tidak perlu menjadi luar biasa untuk memulai, tapi kamu harus memulai untuk menjadi luar biasa. Oke guys, ini penjelasan kita ya di video yang kelima mengenai kardinalitas dari gabungan 3 buah himpunan. Terima kasih telah memperhatikan video ini ya. Semoga bisa dipahami dan semoga bermanfaat ya. Tetap bersama kami di Meddi Channel ya. Silakan tonton dan simak video-video kami yang lain. Oke? Terima kasih.